Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 627. Kelompok mereka dihancurkan. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan sangat terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan mengirim orang untuk menangkap bangsanya sendiri di Sungai Waktu. Namun, kalau dipikir-pikir, itu normal. Jika Anda bersembunyi di Gua Senyi dan keluar, orang-orang ini pasti akan menemukan cara untuk memaksa Anda keluar. Menangkap kerabat Anda untuk memaksa Anda keluar tidak diragukan lagi merupakan cara yang baik. Setelah membaca ini, Ye Guan menahan tawanya dan bertanya, "Apakah kamu menangkapnya?" Mo Tiandu menatap Ye Guan, berusaha menenangkan dirinya. "Ye Guan, ayah dan ibumu sekarang ada di tangan kami. Jika kamu berani terus membunuh orang, mereka tidak akan bisa bertahan atau mati. Metode kami, kamu tidak terpikirkan." Ye An menatap Mo Tiandu dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba menjadi marah, tercela dan tidak tahu malu. "Kamu adalah keluarga keturunan dewa. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu hina dan tidak tahu malu? Kamu..." Melihat Ye Guan telah ditipu olehnya, Mo Tiandu menghela nafas lega. Sebenarnya itu bukanlah penipuan, karena menurutnya, Chen Yu pasti sudah mencapai ujung dunia saat ini dan dia pasti memilikinya, tidak akan ada kejutan. Dengan kata lain, orang tua Ye Guan pasti ada di tangan Chen Yu sekarang. Tapi yang sedikit membingungkannya adalah mengapa Chen Yu belum membawa mereka kembali. Tanpa banyak berpikir, Mo Tiandu mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Dia melirik Ye Guan dan kemudian berkata dengan tenang, "Tuan Ye, mari kita bicara." Saat ini, dia secara alami memiliki modal untuk berbicara. Ye Guan menatap Mo Tiandu dengan mata terbuka, seperti binatang buas yang marah. Ye An tiba-tiba menendang pantat Ye Guan, "Berhentilah berpura-pura. Kamu Guan, di kejauhan." Mo Tiandu mengerutkan kening, sedikit bingung. "Kamu berpura-pura menjadi apa?" Pada saat ini, Ye Guan dan Ye An tiba-tiba menghilang dari tempatnya pada saat yang bersamaan, dan langsung bunuh diri di depan Mo Tiandu. Mo Tian terkejut. "Kamu?" Dengan tergesa-gesa, Mo Tiandu secara pasif membela diri. Bang! Mo Tiandu langsung terlempar. Setengah jam kemudian, Mo Tiandu terjepit di tempat oleh pedang. Pada saat ini, tubuhnya hancur dan hanya jiwanya yang tersisa. Mo Tiandu memandang Ye Guan dengan tidak percaya dan kehilangan suaranya. Kamu tidak peduli dengan orang tuamu lagi." Ye Guan berkata dengan tenang, "Tidak masalah." Mo Tiandu berkata dengan marah, "Dasar anak tidak berbakti." "Kamu Guan." Mo Tian menatap Ye Guan. "Ye Guan, kamu tidak peduli dengan hidup atau mati ayah dan ibumu sendiri. Tahukah kamu berapa harga yang harus dibayar atas tindakanmu kepada orang tuamu? Kehidupan mereka akan lebih buruk daripada kematian." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya." Mo Tiandu sedikit mengernyit, wajahnya penuh keraguan. Ye Guan berkata dengan serius, "Di keluarga kami, saudara kami adalah yang paling lemah." Mo Tian tertegun. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berlari dari kejauhan. Orang tua ini adalah tetua ketiga yang dia kirim ke keluarga Chen untuk meminta nasihat. Tetua ketiga tampak pucat dan berkata dengan suara gemetar, "Pemimpin klan, Chen Yu, kepala keluarga Chen." Lampu jiwa meledak, kelompok mereka dihancurkan. Pikiran Mo Tiandu menjadi kosong sesaat. Bagaimana ini mungkin? Mo Tian tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Kamu melirik ke arah Mo Tiandu, dan dia tahu bahwa ibunya seharusnya datang ke zaman kuno ini. Tidak jauh dari situ, wajah Mo Tiandu menjadi abu-abu. Saat ini, dia memikirkan satu orang, dan itu adalah Mo Yaoyao. Ternyata orang yang paling sadar di seluruh keluarga Mo adalah putrinya sendiri. Jika dia mendengarkan Mo Yaoyao dan memakan keluarga Wang terlebih dahulu lalu menunggu dan menonton, maka keluarga Mo akan menjadi pemenang terbesar sekarang.
Mo Tiandu tersenyum pahit, menatap ke langit, dan berkata dengan lembut, ternyata para dewa leluhur tidak benar-benar tak terkalahkan. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menghilang dari lapangan. Alasan mengapa dia tidak mendengarkan Mo Yao Yao adalah karena dia terlalu percaya diri. Dan alasan kenapa dia percaya diri adalah karena dia percaya bahwa roh leluhur tidak terkalahkan. Dengan roh leluhur sebagai kartu trufnya, keluarga Mo akan selalu tak terkalahkan. Jika dia tahu bahwa roh leluhur sangat lemah, dia tidak akan begitu sembrono dalam membunuhnya. Sayangnya, sudah terlambat. Setelah Mo Tiandu meninggal, Ye Guan dan Ye An hendak menghadapi sisa pria kuat dari keluarga Mo. Tetapi pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berjalan ke kanan. Ye Guan sedikit terkejut saat melihat orang itu datang. Itu kamu. Orang yang datang tak lain adalah Mo Yao Yao. Ye An sedikit mengernyit, istrimu. Ye Guan terdiam. Kakak, bagaimana menurutmu siapa istriku? Ye An meliriknya dan berkata, berhentilah berhubungan, jika tidak, halaman belakangmu akan terbakar di masa depan. Xiao Tat tiba-tiba berkata, sebenarnya, kebanyakan wanita yang berhubungan dengan wanita simpanan, wanita lebih realistis daripada pria, dan pria jelek tidak akan pernah tahu betapa proaktifnya wanita. Kamu Guan? Ye An melihat ke arah Ye Guan. Memang benar, jika adik laki-laki ini jelek, tidak apa-apa jika dia tidak mengenalinya. Saat ini, Mo Yao Yao di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, Anda baik-baik saja. Ye Guan memandang Mo Yao Yao dan berkata sambil tersenyum, apakah Nona Yao Yao dari keluarga Mo? Mo Yao Yao mengangguk, iya, saat dia mengatakan itu, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, Tuan Muda Ye, bisakah kamu melepaskan aku demi aku? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak, Mo Yao Yao tercengang. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya pikir Nona Yao Yao tahu apa yang benar dan salah, jadi saya tidak akan menjelaskannya lebih jauh. Mo Yao Yao menghela nafas dengan suara rendah, dengan sedikit menyedihkan, Tuan Ye, tidak bisakah kamu membantu? Ye Guan tidak berbicara, tapi langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh klan Mo yang kuat di bawah. Mo Yao Yao terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pria ini menarik. Ye An tiba-tiba berkata, dia punya banyak istri. Mo Yao Yao memandang Ye An dan tersenyum, ada berapa? Ye An berkata dengan serius, lebih dari 100. Mo Yao Yao, segera, orang-orang kuat dari suku Mo dibunuh oleh Ye Guan. Dia tidak suka pembantaian. Bagaimanapun, dia bukan seorang pembunuh, tapi dia masih harus membunuh beberapa hal yang pantas untuk dibunuh. Seringkali, untuk memotong rumput, Anda tetap harus mencabut akarnya. Setelah pembunuhan itu, Ye Guan memandang Mo Yao Yao dan berkata, Nona Yao Yao, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia dan Ye An berbalik dan pergi. Mo Yao Yao melihat ke arah klan Mo di bawah. Setelah sekian lama, sedikit kerumitan muncul di matanya. Tidak ada yang bisa menjamin mana yang akan datang lebih dulu, kecelakaan atau besok. Tentu saja, keluarga Mo melakukannya sendiri. Saya terlalu percaya pada dewa. Nyatanya, Mo Yao Yao sangat bertanya-tanya kenapa orang-orang di keluarganya begitu mempercayai nenek moyang para dewa. Kalian pasti tahu kalau para dewa pernah berkata bahwa mereka adalah dewa mereka sendiri. Ini normal, setiap orang mengetahui banyak kebenaran, tetapi hanya sedikit orang yang dapat melakukannya. Mo Yao Yao berbalik dan pergi. Kali ini dia datang ke suku Mo bukan untuk menyelamatkan suku Mo. Dia hanya datang untuk menyelamatkan wanita itu. Adapun orang-orang Mo, mereka sepenuhnya harus disalahkan dan tidak pantas untuk disesali. Setelah memusnahkan klan Mo, Ye Guan dan Ye An melanjutkan untuk memusnahkan keluarga Chen dan keluarga Qin. Ketika mereka tiba di keluarga Zhao, kedua bersaudara itu mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Bau berbahaya, Ye Guan dan Ye An saling berpandangan, sedikit terkejut. Saat ini,
Zhao Tianji tiba-tiba muncul di depan Ye Guan dan Ye An. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ye, bisakah masalah ini diselesaikan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Zhao Tianji tidak terkejut. "Bisakah kamu membiarkan kami bertarung sendirian?" Ye Guan menatap Zhao Tianji. "Ikuti aku." Zhao Tianji mengangguk, "Ya." Ye Guan hendak berbicara ketika Ye An tiba-tiba meraih lengannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ada yang tidak biasa." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Awasi aku." Ye An memandang Ye Guan, "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. Lalu dia berjalan menuju Zhao Tianji. Tentu saja, dia tidak akan menolak Zhao Tianji. Seperti yang dijanjikan, generasinya tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa menolak tantangan dari orang-orang sezamannya? Melihat Ye Guan setuju, Zhao Tianji tersenyum tipis dan berkata, "Tolong cabut pedangmu." Ye Guan menghilang di tempatnya. Hampir pada saat yang sama, Zhao Tianji mengambil langkah maju, dan tiba-tiba, tombak ilusi keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwanya terbakar pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kekuatan tombak dan aura pribadi Zhao Tianji mencapai puncak hidupnya. Satu gerakan bisa menentukan hidup atau mati. Zhao Tianji tidak pernah berpikir untuk melawan Ye Guan selama ratusan ronde sejak awal. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk mengejutkan Ye Guan. "Saya akan mulai dengan langkah besar. Dengan tembakan ini, seluruh dunia segera menjadi ilusi, dan kemudian perlahan-lahan mencair." Saat ini, pedang Ye Guan tiba. Tertawa, pedang Ye Guan langsung menembus tombak Zhao Tianji. Namun pedang itu langsung masuk dan langsung menancap di dada Zhao Tianji. Di depan Zhao Tianji, seluruh tubuh Ye Guan seperti darah, dan kekuatan 3 garis keturunan melonjak seperti air pasang. Zhao Tianji sedikit bingung. Ye Guan memandang Zhao Tianji di depannya. "Saya juga akan mencoba yang terbaik." Saat singa melawan kelinci, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin Ye Guan tidak memahami kebenaran ini? Mendengar kata-kata Ye Guan, Zhao Tianji terkekeh. "Saya kalah." Ye Guan hendak menghunus pedangnya lagi, ketika aura menakutkan tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Ye Guan berbalik dan melihat, ribuan kaki jauhnya, seorang lelaki tua sedang berjalan di sana. Pria tua itu mengenakan jubah hitam longgar dan memiliki kepala penuh rambut putih. Ye Guan menatap lelaki tua itu, sedikit terkejut, karena dia tidak bisa merasakan nafas lelaki tua itu. Orang tua itu berjalan tidak jauh dari Ye Guan dan Ye An. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan hangat, "Tuan Ye, masalah ini milik keluarga Zhao saya. Keluarga Zhao saya telah menyerah. Tuan Ye, apakah Anda bersedia memberi saya kesempatan untuk bertahan hidup?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Orang tua itu tersenyum pahit. "Kalau begitu kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Namun, sebelum itu, saya punya berita untuk diberitahukan kepada Tuan Ye. Saya berharap dapat menggunakan berita ini untuk menukar kedamaian klan Zhao saya." Ye Guan menatap lelaki tua itu. "Aku sedikit penasaran." Orang tua itu membisikkan beberapa kata. Ekspresi Ye Guan dan Ye An tiba-tiba berubah. Semakin banyak orang di keluarga yang mendapatkan yang. Hal ini masih sangat tidak nyaman. Setiap orang harus memperhatikan perlindungan, melindungi diri sendiri dan keluarga. Bab 628. Anggota keluargaku cukup baik. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Apakah kamu yakin?" Orang tua itu mengangguk, "Tuan Ye, saya tidak perlu berbohong kepada Anda, bukan?" Ye Guan tetap diam. Lewat sini, apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya adalah bahwa si Fanjing dari sekte masa lalu telah bergabung dengan kuil. Kuil? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Ceritakan padaku tentang kuil itu." Orang tua itu mengangguk sedikit. Kuil adalah kuilnya. Tuan Ye datang dari sungai waktu yang panjang dan seharusnya mengetahui kuil ini.
ada 5 dewa yang saat ini diabadikan di kuil, yaitu Yuan Shi, Fu Chen, Jing Yu, Huaxu, dan Buruk Karma. Ye Guan sedikit bingung, dewa panteon ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Ye Guan langsung bingung. Orang tua itu menjelaskan, di era Shenyi, ada banyak siswa yang diterima oleh Shenyi, jadi banyak juga yang disebut dewa. Ye Guan tersenyum dan berkata, yang disebut Tuhan, kamu tampaknya kurang menghormati Tuhan. Orang tua itu berkata dengan tenang. Sangxiang Shenyi berkata bahwa dia adalah Tuhannya sendiri. Ye Guan terdiam. Alam orang tua ini pasti telah melampaui alam leluhur. Orang tua itu melanjutkan, apakah Tuan Ye tahu di mana dewa-dewa ini sekarang? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu berkata, alam dewa, mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Dunia yang hanya bisa dimasuki oleh para dewa. Sejauh yang saya tahu, sekarang ada dewa di alam dewa yang telah mendirikan kembali kuil Tao, dan juga telah menjadi dewa penguasa. Mustahil, pada saat ini, Mu Yuan tiba-tiba muncul di lapangan. Wajahnya sedikit jelek, mereka tidak memiliki segel dewa, dan mereka belum menerima warisan dari para dewa. Bagaimana mereka bisa menjadi penguasa para dewa? Ini tidak mungkin. Orang tua itu tiba-tiba berkata, dia memiliki platform penganugerahan dewa. Mu Yuan masih di tempatnya. Ye Guan memandang Mu Yuan dan berkata, platform dewa yang dianugerahkan. Mu Yuan tidak menjawab Ye Guan, tapi menatap lelaki tua itu, siapa dewa itu dan siapa namanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang itu. Wajah Mu Yuan tampak sangat jelek. Ye Guan sedikit penasaran, platform dewa yang diberikan. Mu Yuan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, ini adalah harta karun Tao. Selain harta ilahi, harta itu diciptakan oleh Tuhan sendiri untuk menganugerahkan gelar dewa. Karena saat itu, banyak orang mengikuti Tuhan untuk mendirikan pesanan. Orang-orang ini setelah bekerja keras dan memberikan segalanya untuk alam semesta ini. Tuhan menciptakan harta karun seperti itu. Namun, hanya 2 orang yang dianugerahkan harta ini, dan salah satunya adalah kuil asli. Ye Guan bertanya, di mana ada yang lain? Mu Yuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya hanya tahu ada 2 karena segel ilahi mengatakan ini di awal. Ye Guan sedikit penasaran, kenapa hanya untuk 2 orang, bagaimana dengan sisanya? Mu Yuan menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa para dewa kemudian menyegel platform penganugerahan Tuhan, dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan. Sebenarnya, aku akan membawamu ke tempat di mana platform penyegel dewa disegel untuk melihat apakah kamu bisa mengangkat segel dewa dan mendapatkan platform penyegel dewa. Tapi tuannya mengambil segelnya. Tanpa segel dewa, akan sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke sana. Jadi aku menyerah. Menguasai, mendengar kata-kata Mu Yuan, Ye Guan sedikit bingung. Setelah mereka melarikan diri hari itu, wanita itu tidak mengejar mereka. Sedangkan untuk segel dewa, dia benar-benar tidak merasa kasihan. Itu bukan karena dia memiliki banyak objek dewa yang tidak lemah terhadapnya, tapi karena dia hanya merasa bahwa segel dewa bisa punya pilihannya sendiri. Ikuti saya dan saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika Anda tidak mengikuti, tidak masalah. Pada saat ini, Mu Yuan berkata lagi, jika pihak lain benar-benar memiliki tahap penganugerahan dewa, maka tahap penganugerahan dewa tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan para dewa ini, tetapi juga dapat menganugerahkan dewa baru. Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku khawatir dengan pemimpin sekte yang lalu. Mu Yuan sedikit mengernyit, pemimpin sekte sebelumnya. Ye Guan mengangguk, kamu mungkin tidak mengenal wanita ini, dia sangat kuat. Berbicara tentang ini, Ye Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita ini bisa saja berbicara tentang lawan terkuat yang pernah dia temui. Namun kini, lawan tersebut jelas tidak ingin memberinya kesempatan untuk berkembang.
Bekerja sama dengan para dewa. Ye Guan memandang lelaki tua tidak jauh di depannya. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka akan bekerja sama? Orang tua itu ragu-ragu. Ye Guan sedikit mengernyit. Hah? Orang tua itu tersenyum pahit. Guer, keluarlah. Saat suara itu turun, seorang wanita tiba-tiba muncul di sebelah kanan. Melihat wanita ini, Ye Guan tercengang. Ini pendekar pedang wanita bersarung, yaitu murid si Fan Jing. Ye Guan menatap pendekar pedang yang mengenakan sarung. Apakah kamu dari keluarga Zhao? Pendekar pedang wanita itu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Orang tua di samping berkata dengan cepat, ya, dia adalah anggota keluarga Zhao saya, bernama Zhao Guer. Dia menjadi murid Master Sekte Jing karena beberapa alasan khusus, dan akhirnya mengikuti Master Sekte Jing hingga zaman waktu. Kamu melirik Zhao Guer dan berkata, jika kamu melakukan ini, apakah itu termasuk mengkhianati tuanmu? Zhao Guer menggelengkan kepalanya, itu tidak masuk hitungan, karena para dewa di alam dewa sekarang mengetahui keberadaanmu, dan mereka juga tahu bahwa kamu memiliki warisan para dewa, dan mereka akan segera mendatangimu. Kamu melirik lelaki tua itu dan tidak berkata apa-apa. Orang tua itu menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa Tuan Ye di depannya ragu-ragu apakah akan menghancurkan klan Zhao atau tidak. Meskipun wilayah kekuasaannya telah melampaui wilayah leluhur, dia tahu betul bahwa jika pemuda ini memiliki niat membunuh terhadap klan Zhao pasti akan hancur karena Zhao Guer. Sangat disayangkan Zhao Guer kembali terlambat. Jika dia kembali lebih awal, klan Zhao tidak akan mencapai titik ini. Tentu saja, Zhao Guer tidak menyangka bahwa selama dia mengasingkan diri di kuil, orang-orangnya sendiri akan keluar untuk membunuh Ye Guan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, berita Anda berguna bagi saya, sehingga keluarga Zhao dapat bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan pedang yang menyematkan Zhao Tianji segera terbang kembali ke tangannya. Orang tua itu segera membungkuk hormat dan berkata, saya sangat merindukan Tuan Ye karena tidak membunuhnya. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi bersama Ye An. Melihat Ye Guan dan saudaranya menghilang di kejauhan, lelaki tua itu menghela nafas lega. Baru saja, dia siap bertarung sampai mati. Meskipun saya tidak bisa mengalahkannya, saya tidak bisa tidak menunggu pembantaiannya, bukan? Untungnya, Tuan Ye tidak memilih untuk memusnahkan klannya. Zhao Guer memandang Ye Guan dan keduanya yang menghilang ke langit di kejauhan, dengan ekspresi yang agak rumit. Belum lama ini, dia dan Ye Guan setara satu sama lain. Tapi sekarang, kekuatan Ye Guan telah jauh melampaui dia. Lian Zhu tak seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya. Ada juga perbedaan antara jenius dan jenius. Zhao Guer menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Ketika dia di seminari, dia masih memiliki keinginan untuk mengejar. Tetapi sekarang, dia sudah benar-benar melepaskan ide tersebut. Di sisi lain, Ye Guan berhenti, lalu menatap Ye An. Kakak, aku harus memintamu untuk kembali. Saat ini, dia tahu betul bahwa dia harus kembali dan memberitahu keluarganya situasi di sini. Jika tidak, saudara mereka akan dipukuli sampai mati oleh orang banyak. Di masa lalu, Master Sekte dan dewa-dewa itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh saudara mereka sekarang. Apa yang Ye Guan ingin lakukan adalah menjadi yang tak tertandingi di generasinya, dan orang-orang dari generasi sebelumnya. Tentu saja generasi sebelumnya yang akan bertarung. Ye An sedikit mengangguk. Hati-hati, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetapi seolah dia memikirkan sesuatu. Dia berhenti lagi, lalu berbalik dan mengeluarkan seberkas cahaya senjata dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini dia. Ye Guan sedikit bingung. Apa ini? Ye An berkata dengan tenang, simpanlah dan aktifkan pada saat kritis. Ye Guan ingin menanyakan hal lain, tapi Ye An memelototinya, ambil saja jika aku memintamu, kenapa repot-repot, benar-benar menjengkelkan. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan lampu pistol ke Ye Guan.
lalu berbalik dan menghilang menjadi cahaya putih di ujung langit. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa hangat di hatinya, dia menyingkirkan lampu pistolnya. Pada saat ini, Mu Yuan di samping tiba-tiba berkata, apakah dia kembali untuk menelepon seseorang? Ye Guan mengangguk. Mu Yuan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu seberapa kuat para master sekte di masa lalu, tapi saya tahu seberapa kuat para dewa palsu itu, terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, kekuatan mereka pasti menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, orang biasa tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Ye Guan tersenyum dan berkata, kekuatan keluargaku tidak buruk. Mu Yuan ragu-ragu sejenak, namun akhirnya diam saja karena belum pernah bertemu dengan keluarga Ye Guan, jadi ia tidak mengetahui kekuatan keluarga Ye Guan. Namun melihat kekuatan dan bakat Ye Guan dan Ye An, terlihat jelas bahwa kekuatan keluarga Ye Guan jelas tidak lemah. Namun, dia masih sedikit khawatir. Mu Yuan Dao, ayo pergi ke alam Yin dan Yang. Ye Guan memandang Mu Yuan, dua binatang Yin dan Yang. Mu Yuan mengangguk. Mereka adalah binatang dewa yang dibesarkan oleh para dewa. Setelah mereka memasuki dunia senjata dewa, mereka kembali ke dunia mereka sendiri dan tidak lagi mengganggu apapun di dunia. Anda adalah pewaris para dewa, dan mereka mungkin menyerah padamu. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mungkin. Mu Yuan mengangguk, karena saat itu mereka mengatakan bahwa mereka hanya akan tunduk kepada pewaris para dewa. Ye Guan terdiam. Mu Yuan melanjutkan, di bawah dua binatang Yin dan Yang, ada juga pasukan monster. Semua binatang besar di era Shenyi berada di bawah kendali mereka. Jika Anda bisa membuat mereka menyerah, Anda akan mendapat banyak bantuan. Ye Guan masih tidak berbicara. Mu Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu sedikit menghina? Ye Guan berkedip, sedikit terkejut, mengapa menurutmu begitu? Mu Yuan tersenyum pahit, kamu bahkan tidak meremehkan segel dewa. Wajar jika kamu meremehkan dua binatang Yin dan Yang. Tapi, Tuan Ye, aku benar-benar bingung tentang apa milikmu keluarga itu seperti keluarga. Kamu tidak peduli dengan segel dewa. Kamu tidak peduli dengan dua binatang Yin dan Yang. Kamu bahkan tidak peduli dengan warisan para dewa. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, ayo kita cari dua binatang Yin dan Yang. Mu Yuan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, keduanya menghilang dari tempatnya. Setelah keduanya menghilang, tiba-tiba seorang pria berjubah hitam muncul di tempat kejadian. Ananda menatap kedua Ye Guan yang menghilang di kejauhan. Dia menghitung dengan jarinya. Dalam sekejap, semua hukum takdir di dunia berubah menjadi kenyataan dan muncul di sekelilingnya. Rasa geli tiba-tiba muncul di wajahnya. Sambil tersenyum, aku menghitungnya 9 kali. Dan hasil dari 9 kali itu adalah jika aku membunuhmu, aku akan mati. Aku sangat ingin mencobanya. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling, langit dan bumi sunyi dan tidak ada apa-apa. Bersambung.